Bab 2172. Namun, Kaisar menunjuk ke depan dan berkata kepada Lin Tian, ada gunung di depan kita, yang dijaga oleh kuil Huoxian. Selain penguasa kuil, semua jenius di kuil berkumpul di sana, dan banyak jenius lebih dari 100.000 atau bahkan 200.000 sosok abadi. Tianxing menarik napas ketika dia mendengar ini. Bagaimanapun, 200.000 yuan adalah astronomi baginya. Lin Tian sangat tenang, dan pedang biru abadi menarik napas dalam-dalam. Ini agak menakutkan. Nangong Yan berkata dengan percaya diri, saya memiliki gelembung, aku tidak takut. Pedang biru abadi mengangguk, ya, kamu punya gelembung, jangan takut pada apapun. Tapi Lin Tian berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba memikirkan apa yang sama. Dia bertanya kepada Tianxing dan Huo Huang, kamu gerbang Tiadao, ada 5 aula abadi, kan? Iya, kedua pria itu berbicara serempak, sementara Lin Tian bertanya kepada Huo Huang, di mana aula abadi emas ditempatkan? Aula Jinxian, iya, di belakang kuil api kita. Kaisar menjelaskan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi dulu. Orang-orang tidak tahu mengapa Lin Tian menanyakan ini, tetapi Lin Tian tidak berbicara, dia terus lurus ke depan sampai seperempat jam kemudian, mereka tiba di sebuah gunung. Saya melihat bahwa gunung itu penuh dengan bendera dan ada banyak penjaga rahasia. Pada saat ini, ketika penjaga rahasia itu melihat Lin Tian dan yang lainnya, mereka pergi untuk memberitahu orang-orang tentang kuil abadi api. Kemudian, di pegunungan ini, ada semua kejeniusan kuil abadi api. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, berdiri di puncak gunung, menghadap ke hutan di kejauhan. Kaisar Api memperkenalkan Lin Tian, pria itu, bernama Huo Qifeng, adalah jenius pertama dari kuil Huoxian, dan juga yang terbaik dari pakar negeri dongeng dan pemadam kebakaran. Lin Tian melihatnya dan berkata sambil tersenyum, aku melihatnya, ini benar-benar tidak sederhana. Kaisar Api ragu-ragu, dikatakan bahwa dia telah mengolah banyak api seperti elf, dan dia dapat mengubah posisi dengan elf itu, jadi berhati-hatilah. Oh, apakah itu? Kalau begitu aku akan melihatnya. Lin Tian tiba-tiba tertarik untuk melanjutkan, tetapi ketika api bertiup, dia melihat bahwa Lin Tian dan yang lainnya tidak takut. Setelah melanjutkan, dia segera berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, beri mereka sedikit tenaga kuda. Iya, kemudian metode abadi yang terbang ke seluruh langit datang, dan Nangong Yan segera menambahkan bola ke semua orang. Ketika serangan itu mengenai bola, semua orang baik-baik saja, dan Kaisar menarik napas, itu sangat kuat. Api bertiup, tapi aku tidak senang. Saya bertanya kepada orang-orang di sekitar saya, ada apa dengan Anda? Bahkan pertahanan Raja Peri tidak bisa dipatahkan. Kakak bela diri, bola itu agak aneh, beberapa orang ragu-ragu, tetapi Api tidak ingin mendengar ini, malah bersenandung, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya harus menghancurkannya untuk saya. Ini, apa ini, silakan, Api bertiup, dan pria itu harus melanjutkan. Tapi hasilnya sama, kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian dan yang lainnya, tetapi biarkan mereka datang ke kaki gunung mereka. Api mulai dan angin dingin, beraninya kamu pergi ke sini. Lin Tian menertawakan Api dan berkata, apakah kamu pemimpinnya? Ya, saya memiliki api dan angin, saya memiliki 200.000 sosok abadi, saya berada di 10 hari teratas api abadi. Api bertiup dengan bangga. Tapi Lin Tian tersenyum, dan Api bertiup dan menatap, apa yang kamu tertawakan? Aku berpikir, kamu tidak bisa mematahkan pertahanan kami, bagaimana kamu bisa menjatuhkan kami? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Api menyala, dan angin sangat kencang sehingga dia berkata, wah, jangan gila, saya bahkan belum menembak. Oh, bagaimana Anda akan melakukannya? Lin Tian menertawakannya, tetapi api lepas landas dan angin memelototinya, kemudian Lin Tian dan yang lainnya berubah menjadi lautan api. Api ini dengan cepat berubah dari merah menjadi ungu, dan mereka sangat kuat, dan bahkan dengan mata telanjang dapat melihat gelembung, sedikit menyusut. Nangong Yan harus memberimu berkah lagi, dan Api bertiup dengan penuh kemenangan. Sepertinya selama aku meningkatkan kekuatanku, aku bisa membakarmu sampai mati. Kaisar Api dan yang lainnya terkejut, dan para jenius di puncak gunung itu menyanjung Api. Beberapa orang juga berkata, kakak bela diri, kamu yang terbaik. Kakak bela diri, kamu benar-benar pantas menjadi orang terkuat di aula abadi api kita. Orang-orang ini membanggakan segala macam hal, tetapi Nangong Yan sedang terburu-buru dan menatap Lin Tian. Kakak, aku tidak memiliki gelembung ini untuk waktu yang lama. Tidak apa-apa, aku akan merawatnya. Lin Tian selesai, melompat, dan orang-orang melihat Lin Tian juga berani terbang keluar, satu persatu tertawa. Lin Tian, khususnya, mengambil gelembung di sekitarnya dan menertawakan Api. Ayo, menangkan. Menentukan, hanya kamu, Raja Peri Bintang 1, Api dan angin jelas membenci Lin Tian, atau bahkan tangannya. Tapi Lin Tian tersenyum, tangan kanannya terulur, pena mengembun, atau belenggu yang tak terhitung jumlahnya terbakar dan angin. Angin api menemukan sesuatu yang salah, segera melepaskan api peri yang tak terhitung jumlahnya, dan nyala api itu satu persatu secara spiritual mengambang di tepi.
kemudian angin api dan salah satu elf bertukar posisi. Dengan cara ini, belenggu Lintian hanya menjerat peri, dan tidak menjerat Buddha api dan angin. Kemudian kebakaran terjadi, dan dia berkata, "Kamu memiliki beberapa keterampilan, Nak, tapi itu tidak berguna bagiku." Yang lain bersorak, tetapi Nangongyan dan yang lainnya khawatir. Lintian tersenyum dan berkata, "Kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi bagaimana jika aku memadamkan semua peri api ini? Lucu, ada ratusan peri apiku, dan mereka semua sangat kuat, bagaimana Anda bisa memadamkannya?" Api bertiup. Pada saat ini, Lintian melepaskan Raja Api, dan Raja Api adalah bayangan. Lintian berkata kepadanya, "Bunuh semua elf." Iya, tanda King of Fire sangat sederhana. Lompatan, api itu, langsung melahap elf lainnya. Semua orang di tempat kejadian tercengang, terutama yang marah karena kebakaran. Wah, apa ini? Sesuatu yang bisa menangani elfmu. Lintian menertawakan api dan angin, api dan langit, kamu. Baiklah, berhentilah bicara omong kosong. Giliran kita. Lintian sekali lagi mengumpulkan penanya, dan api serta angin sekali lagi melepaskan sekelompok elf. Tetapi begitu elf ini keluar, mereka dijemput oleh Raja Api, yang membuat api berangin dan kerugian besar, dan kemudian api berangin dan segala macam kutukan. Lintian tertawa, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" "Brengsek, aku akan membunuhmu." Api berubah menjadi nyala api dan bergegas ke Lintian. Dalam sekejap mata, itu mengenai Lintian. Namun, apa yang terkena api hanyalah bayangan, sementara Lintian Benzun mengeluarkan Tianyinkin dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan untuk menyerang bayanganku begitu keras?" Api dan angin tidak mau menyerang Lintian. Tapi Lintian selalu bisa melepaskan sekelompok iblis untuk membingungkannya, membuat api dan angin tidak mau. Alat musik Lintian telah dimainkan, dan orang-orang di gunung menangis dan melolong. Di kaki gunung, Kaisar Api dan yang lainnya terlihat bodoh. Bab 2173 Semangat angin naik api abadi lebih kuat, dan apa yang dipinjam Lintian adalah kekuatan jiwanya, jadi dia relatif lebih baik, jadi dia menatap Lintian dengan marah dan berkata, "Hentikan." Lintian tidak berhenti, tetapi membiarkan Raja Hantu mengambil kesempatan untuk melewati tubuh orang-orang ini, membuat mereka satu persatu. Akhirnya, Lintian memasang alat musiknya dan menertawakan api dan angin. Apakah sudah waktunya untuk mengakhiri? "Wah, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain trik kotor ini?" Api mulai bertiup, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Ini disebut metode jiwa suara. Apa yang kamu tahu? Selama itu bukan hukum peri biasa, itu adalah hukum yang kejam." Api menyala dan angin mulai berdalih, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Oh, apakah Anda ingin menjadi normal?" "Omong kosong, 1 lawan 1 denganku, jangan lari, jangan bersembunyi." Api menyala dan angin bertiup polos, tetapi Lintian bercanda, "Sepertinya kamu tidak jelas sakit. Apakah kamu pemalu? Tidak berani?" Api ini penuh dengan wajah, "Saya harap saya bisa mendapatkan keunggulan dalam kata-kata." Namun, Lintian berteriak kepada para jenius di Aula Abadi Api, "Datang dan bermain dengan kakak laki-laki bela dirimu." Sebelum orang-orang ini bisa bereaksi, mereka menemukan bahwa tubuh mereka di luar kendali, dan kemudian melompat untuk mengelilingi api. "Apa maksudmu?" katanya, "Kakak bela diri, tubuhku di luar kendali." "Ya, kakak bela diri, kita tidak terkendali sama sekali." Yang satu berkata, menyerang api dan angin, sementara yang lain mengambil tindakan. Bahkan jika ada 3 kepala dan 6 lengan dalam api dan angin, mereka tidak bisa bertarung dengan orang-orang ini. Mereka hanya bisa berlari liar di sana dan akhirnya melambung ke langit. Kemudian mereka menyingkirkan semua orang dan memarahi, "Wah, tunggu aku." Kemudian api melalui menjadi cahaya api dan menghilang, dan Lintian tersenyum kecut, "Apakah itu cara melarikan diri?" Yang lain saling memandang, tetapi orang-orang di Aula Abadi Api memandang Lintian dengan gugup. Bagaimanapun, orang-orang ini telah dikendalikan oleh Lintian sekarang. Lintian menertawakan orang-orang ini dan berkata, "Luruskan dan lanjutkan ke tempat berikutnya." Orang-orang ini di Aula Abadi Api, mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, hanya bisa tertekan dan mengikuti Lintian, sementara Kaisar Abadi Pedang Biru melihat begitu banyak orang dan bertanya-tanya, "Tuan, Anda membawa orang-orang ini?" "Orang-orang ini sangat berguna." Lintian tersenyum aneh, dan Pedang Biru Abadi bertanya, "Apakah kamu ingin mereka membantu?" "Bantuan adalah salah satunya. Di belakang, saya ingin mereka berkontribusi." Lintian tahu bahwa tiada omen dapat memberikan banyak bakat emas, kayu, air, api dan tanah, dan bakat ini dapat meningkatkan kultivasinya. "Tapi kami tidak tahu," dan Pedang Biru Abadi merinding setelah mendengarkan, "Tuan, Anda cukup kejam. Saya telah memberi mereka banyak hari untuk pergi. Jika mereka tidak pergi, mereka tinggal di tiada omen. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Lintian Xie tertawa. Pedang Biru Abadi mengerti, tetapi King Ming Timur tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Pedang Biru Abadi dengan Lintian, tetapi dia bertanya kepada Nangongyan, "Gadis Nangong, siapa kakak laki-lakimu?" Saat ini, King Ming Timur tidak tahu identitas asli Lintian, jadi dia penasaran untuk bertanya.
Nangong Yan berkata dengan bodoh, apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah Lindi? Apakah kamu bercanda? Dia Lindi? King Ming Timur mengira Nangong Yan tertawa, dan Nangong Yan menjawab, apa yang saya katakan itu benar. Oriental King Ming masih tidak percaya. Dia masih menatap punggung Lin Tian sebentar dan kemudian berkata, Lindi pergi ke kerajaan ilahi bertahun-tahun yang lalu, dan dia sangat kuat. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah dia baik sekarang? Nangong Yan bertanya, dan King Ming Timur ragu-ragu. Ya, dia kuat, tapi masih ada celah dengan Lindi. Kamu akan tahu nanti. Nangong Yan tersenyum tetapi tidak berbicara, dan kemudian mengikuti langkah Lin Tian. Adapun King Ming Timur, dia bergumam, apakah dia benar-benar Lindi? Tetapi memikirkan prestise Lin Tian, Oriental King Ming masih berpikir itu tidak mungkin ada di sini, jadi dia berseru, mungkin gadis ini sengaja berbohong padaku. Kemudian Oriental King Ming datang ke Pedang Biru Abadi dan memberitahu Pedang Biru Abadi, halo, Pedang Biru Abadi, ada masalah, saya ingin Anda membantu saya untuk mendiskusikannya. Apa masalahnya? Pedang Biru Abadi tidak mengerti, dan King Ming Timur ragu-ragu. Barusan, aku bertanya kepada gadis kecil itu, siapa orang dewasamu? Menurutmu, apa yang dia katakan? Katakan apa? Dia bilang orang dewasamu adalah Lindi. Apakah menurutmu itu lucu? King Ming Timur juga tertawa, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru tidak terkejut sama sekali. Dia bertanya, ya, dia, mengapa? Pertanyaan. Oriental King Ming tersenyum dan mengeras. Pedang Biru Abadi, kamu tidak akan bercanda denganku, kan? Apakah kamu bercanda? Mengapa saya bercanda? Pedang Biru Abadi bertanya, dan King Ming Timur ragu-ragu, yang ini. Tidak percaya? Kemudian lihat perlahan, cepat atau lambat Anda akan mengerti. Setelah mengatakan itu, Pedang Biru Abadi tidak banyak bicara, dan King Ming Timur seperti petir dari biru saat ini. Apakah Helindi? Kemudian saya telah menertawakannya sebelumnya. Apakah saya akan dibersihkan olehnya? Memikirkan hal ini, King Ming Timur masih tidak percaya bahwa Lin Tian adalah Lindi. Lin Tian tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi mereka dihentikan di depan Gunung Emas. Ada aula emas yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Emas ini, dan ada banyak nafas orang di aula emas. Kaisar Api segera memperkenalkan Lin Tian, disinilah aula abadi emas ditempatkan, dan aula itu adalah kamar emas dari aula abadi emas. Rumah emas, ya, dikatakan bahwa rumah emas ini dapat menahan semua mantra dan menjaga orang-orang di dalamnya tetap aman, Kaisar menjelaskan. Tapi Lin Tian tertawa, kan, kalau begitu aku akan melihatnya, namun, pada saat ini, panah emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari rumah-rumah emas ini, dan Nangong Yan dengan cepat membuka bola bagi semua orang untuk melindungi mereka. Orang-orang dari kuil abadi api berdiri di belakang semua orang dan membuka penutup mereka satu persatu untuk menahan serangan itu. Di rumah-rumah emas itu, orang-orang itu bertanya-tanya, bola macam apa yang diberkati orang-orang ini? Saya tidak mengerti, sepertinya tidak lemah, tidak apa-apa menyerang seperti ini. Bagaimana sekarang? Beritahu kakak laki-laki bela diri Zen. Lin Tian melompat keluar, dan kemudian melihat ke rumah-rumah emas dan berkata, bermainlah denganmu. Lin Tian berpikir bahwa semua rumah emas terbang, dan kemudian rumah-rumah emas terbang di udara seolah-olah mereka dipegang dan bergoyang. Orang-orang di dalam melarikan diri satu demi satu, beberapa orang masih muntah, mereka sangat sedih. Adapun beberapa orang, mereka memarahi setelah mereka keluar. Bagaimana situasinya? Bocah itu, dia mengendalikan rumah emas kita. Bagaimana bisa? Semuanya kaget. Lin Tian melambaikan tangannya, dan semua rumah emas terbang di depannya, lalu sedikit menyempit, dan akhirnya berubah menjadi lusinan rumah kecil. Ini benar-benar hal yang baik, tapi seharusnya tidak diberikan kepadamu. Ketika Lin Tian selesai, dia menyimpannya, dan orang-orang di aula abadi emas menyerbu dan saling memarahi. Bab 2174. Setelah orang-orang itu memarahi, mereka harus mulai membersihkan Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak berpikir demikian, dan tersenyum pada mereka. Ayo, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Orang-orang ini ingin melakukannya, tetapi mereka takut pada orang-orang di aula abadi api di belakang mereka. Jadi mereka berbisik, apa yang dilakukan dan dimakan orang-orang ini di aula abadi api, mereka taat kepadanya. Dikatakan bahwa api di aula Huoxian ditakuti oleh angin. Benarkah? Semua orang yang akan memulai tiba-tiba pemalu dan mundur satu persatu, sementara bayangan Lin Tian menyebar dan mengelilingi mereka dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu memperlakukan musuh seperti ini? Beberapa orang berpikir mereka pintar dan berkata, kami tidak akan tertipu. Ya, kami bukan orang bodoh, kami tidak akan mendengarkanmu. Orang-orang ini, satu persatu, mulai berteriak, sementara orang-orang di kuil Huoxian yang menonton di dekatnya menghela nafas satu persatu, karena mereka tahu bahwa orang-orang ini akan sama dengan mereka. Benar saja, pada saat berikutnya, Lin Tian mengeluarkan alat musik langit dan menertawakan orang-orang ini. Apakah kamu tidak akan mengejanya? Kami tidak tertipu. Beberapa orang terus berpura-pura tenang, dan Lin Tian bermain piano, dan orang-orang itu segera memanggil dan memarahi, sementara hantu Lin Tian bermain satu persatu. Orang-orang itu hanya punya satu ide, lalu bergegas mundur,
dan kemudian cahaya kemasan datang, maniak yang berani. Mendengar suara ini, orang-orang di Aula Jinxian segera memukuli darah ayam satu persatu. Beberapa orang berkata dengan penuh semangat, kakak bela diri Zen akhirnya datang. Kemudian seorang pria gemuk besar dengan wajah serius dengan baju besi emas muncul, sementara pria gemuk besar itu menatap Lin Tian dengan dingin. Lin Tian sangat tenang, dia menatap pria gemuk itu, apakah Anda bertanggung jawab atas ini? Pria itu berkata dengan dingin, saya ahli pertama di Aula Jinxian, mengejutkan ribuan orang. Tepat pada waktunya, Lin Tian tiba-tiba tertawa, tetapi Zen Qian ini tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, jadi dia menatapnya dan berkata, apa yang kamu tertawakan, nak? Aku berpikir, kamu memiliki jiwa yang baik, kekuatan jiwaku, omong kosong, saya sudah memiliki 200.000 bayangan abadi, dan jiwa abadi bahkan lebih kuat. Ribuan goyang itu membual untuk membanggakan pembicaraannya, dan Lin Tian tersenyum aneh, itu sangat bagus. Setelah itu, Lin Tian menggunakan kekuatan jiwa Zen Qian untuk memainkan alat musik lagi dan melepaskan kekosongan. Semua orang di Aula Abadi Emas jatuh satu persatu, kecuali mereka yang mudah terguncang, kemudian mereka memelototi Lin Tian. Pada akhirnya, dia meraung, wah, hentikan, apakah Anda ingin tinggal? Lin Tian tidak berpikir begitu, dia terus meningkatkan upayanya untuk satu tujuan, membuat orang-orang itu merasa terlalu buruk untuk pergi. Benar saja, orang-orang itu menangis di tempat yang sama, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, Raja Hantu menyerang dan menjatuhkan semua orang ini satu persatu. Zen Qian merasa bahwa Raja Hantu itu tidak sederhana, dan menatap Lin Tian, wah, apakah kamu melakukannya? Lin Tian sangat tenang dan tersenyum pada Zen Qian, bagaimana menurutmu? Tentu saja, Zen Qian tidak tahu, tetapi Lin Tian memandangi orang-orang di Aula Abadi Emas dan Aula Abadi Api saat ini, datang dan bermain dengannya. Orang-orang itu bangun satu persatu, dan orang-orang di Aula Jinxian dikendalikan untuk pertama kalinya, jadi mereka tidak terbiasa, mereka bahkan menatap Zen Qian, beberapa dari mereka berteriak, Saudara Zen, tubuh kita tidak berada di bawah kendali kita. Saudara Zen, bantu kami. Zen Qian menemukan bahwa Lin Tian telah mengendalikan mereka dan kemudian pergi. Dengan lambaian tangannya, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam Lin Tian, tetapi yang dia lakukan adalah mengenai bayangan iblis. Lin Tianben pergi ke tempat lain dan berkata sambil tersenyum, ingin menyerangku, kamu masih jauh. Sialan, aku akan membunuhmu. Zen Qian kesal dan meraung. Bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tersebar dan mulai mengelilinginya di udara. Namun, orang-orang di dua aula abadi terluka satu persatu. Bayangan Lin Tian juga dipukul satu persatu, dan Lin Tianben Sun berseru, itu tidak mudah. Setelah serangan kejut, orang-orang dari dua aula abadi berhamburan untuk menyembuhkan, tetapi Lin Tian muncul lagi, menertawakan keterkejutannya, ya, ia memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Omong kosong, kocok 1000 dari saluran, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu hanya bisa menjadi kontes kita. Sudah kubilang, dalam hal kekuatan, akulah yang memiliki kekuatan ledakan paling besar di antara 5 makhluk abadi, itu mengejutkan ribuan cara gila. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar gila, tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa melawanku. Ayo, aku membiarkanmu menyerang, aku tidak takut, ini mengguncang ribuan orang yang mengambang, dengan cara yang sangat benar sendiri. Lin Tian tersenyum aneh dan langsung menggambar. Setelah belenggu terjalin dengan jiwa Zen Qian Xian satu persatu, Zen Qian tahu betapa brengseknya Lin Tian. Dia menggunakan kekuatan ledakannya yang kuat untuk mengendalikan tubuhnya dan membuat cahaya kemasan. Cahaya kemasan dengan cepat tiba di depan Lin Tian, yang membuat Lin Tian berhenti mengunci jiwa abadi pihak lain, tetapi dengan cepat menghindar. Kejutan itu akan memulihkan alam, dan kembali ke satu sisi senyum aneh. Wah, untungnya, aku memiliki daya ledak yang kuat, kalau tidak aku baru saja ditangkap olehmu. Lin Tian mengambil penanya dan tersenyum, ini sedikit bakat. Tentu saja, apakah menurutmu aku kamu, kejutan ribuan cara gila itu? Tetapi Lin Tian menatap ribuan kejutan ini, kalau begitu kamu, benar-benar membenciku. Oh, maka lanjutkan, saya akan melihat apa yang bisa Anda lakukan. Lin Tian tahu itu agak sulit untuk dihadapi. Namun, aura Lin Tian melintas dan mulutnya terangkat, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Pada saat ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan pada saat yang sama, iblis ini 11 membuka takhta abadi, dan gempa bumi ribuan melihat bintang bahkan tidak memiliki takhta abadi tertawa, tidak ada bintang. Siapa tahu takhta peri bayangan ajaib ini berubah menjadi cahaya kemasan, mulai menyerap dengan gila-gilaan, dan itu adalah bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya untuk mulai melahap. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak bisa menahan melahap takhta abadi. Dia membuat banyak prestasi di tempat, langsung menghilang 200.000 sosok abadi dan menjadi kaisar abadi bintang 9 biasa. Semua orang di tempat kejadian bodoh, dan keterkejutannya bahkan lebih menakutkan. Ada apa? Lin Tianxie tersenyum, lanjutkan, Zen Qian sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri,
tetapi prestasinya tidak lagi bagus, yang membuat Kaisar Abadi Bintang 9 menjadi Raja Abadi di tempat, dan kemudian dia jatuh ke tanah tanpa prestasi apapun. Tidak. Pencapaianku, 1000 kejutan itu segera menangis, tetapi bayangan jahat Lin Tian mengumpulkan, kemudian tahta abadi Buddha ini terbuka. Melihat tahta abadi telah menjadi sangat besar, seolah-olah akan menerobos, Lin Tian tertawa, terima kasih atas kekuatanmu. Kejutan ribuan tidak berdamai, bahkan meraung, aku ingin bertarung denganmu. Pada saat ini, Zhen Qian menggunakan kekuatan kuat dari jiwa abadi untuk meledakkan tubuh, tetapi untungnya, tubuh telah dibuang dan tidak memiliki kekuatan, jadi itu hanya kilatan emas, dan jiwa abadi Zhen Qian melarikan diri. Lin Tian tersenyum kecut, itu saja, apakah kamu berkelahi denganku? Namun, saat ini, semua orang yang hadir sudah linglung, sementara Lin Tian mengambil suasana hatinya dan menatap aula abadi emas dan berkata sambil tersenyum, giliranmu, orang-orang ini segera bersujud untuk mengakui kesalahan mereka, dan beberapa bahkan berkata langsung, kami akan tunduk padamu, ya, kami semua akan pergi kepadamu, yang lain setuju. Bab 2175 Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu akan membayar harganya jika kamu menghentikanku di gerbang surga. Setelah itu, tahta Lin Tianxian terbuka, menelan pencapaian orang-orang ini satu persatu, dan tahta Lin Tianxian mulai berubah menjadi hijau kayu. Seharusnya lantai 2, singgasana kayu, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, dan prestasinya telah dipromosikan menjadi Raja Abadi Bintang 2. Orang-orang tidak tahu mengapa tahta Lin Tianxian berubah warna, jadi mereka membicarakannya secara pribadi. Lin Tian memandang orang-orang di aula abadi emas dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu bisa pergi. Orang-orang itu buru-buru pergi dengan luka-luka, dan orang-orang di aula abadi api memiliki semacam firasat-firasat, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menatap Lin Tian dalam diam. Lin Tian bertanya pada Tianxing dan Ho Huang, yang mana di bawah? Setelah api dan emas, yang ketiga adalah aula peri kayu. Oh, kayu, itu tepat. Lin Tian tertawa aneh, dan semua orang memiliki perasaan aneh, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Namun, Lin Tian mengambil suasana hatinya dan membawa semua orang untuk pergi ke sana sampai dia tiba di hutan di mana ada kedamaian dan sepertinya tidak ada yang ada di sana. Tianxing mengingatkan kita, Tuan, kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, orang-orang di aula peri kayu ini mempraktikkan seni peri kayu yang aneh, dan bahkan mengubah diri mereka menjadi bunga biasa dan bahkan pohon. Aku tahu, Lin Tian tersenyum percaya diri, lalu melihat ke pepohonan di mana-mana, dan menatap mereka dan berkata, aku harus memaksa mereka juga. Orang-orang tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian sudah memulai, dan kecepatannya sangat cepat. Tiba-tiba, dia menabrak batu abadi yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu peri itu menabrak pohon yang berbeda satu persatu, dan pohon-pohon itu, seperti ditabrak sesuatu, berubah satu persatu, dan kembali ke penampilan orang dewasa. Kemudian mereka semua mundur ke satu sisi dan berkumpul bersama. Kemudian sebuah rumah kayu besar muncul di depan kerumunan. Apa artinya itu? Lin Tian tersenyum pahit, dan ada tawa di aula, wah, ku dengar kamu mengalahkan api, angin, gempa bumi, dan langit yang dingin, jadi aku harus berhati-hati. Serigala kayu berat, Lin Tian penasaran, dan serigala kayu berat itu berkata sambil tersenyum, ya, saya adalah orang terkuat di aula abadi kayu, dan juga pria paling cerdas di 5 aula abadi. Lin Tian mendengar bahwa dia adalah yang paling pintar, tetapi dia ingin tertawa, saya tidak tahu apa artinya itu. Secara keseluruhan, tentu saja, serigala kayu berat itu dengan percaya diri tersenyum, dan Tianxing datang ke sisi Lin Tian dan berbisik, Tuanku, hati-hati, orang ini benar-benar licik. Lin Tian tidak peduli, saya bertemu banyak orang, banyak dari mereka pintar, tetapi pada akhirnya, mereka semua ditipu oleh kepintaran mereka sendiri. Serigala berat kayu tidak mendengarkan kata-kata Lin Tian, tetapi menjawab, wah, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan tertipu. Oh, apakah Anda akan membawa orang-orang bersama Anda dan menyusut di rumah kayu Anda? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan serigala kayu berkata dengan bangga, tidak ada apa-apa di rumah kayuku, jika Anda ingin pergi ke gerbang surga, Anda harus masuk dengan patuh. Aku tidak bisa melewati tepi, bukan? Lin Tian bertanya, dan serigala kayu itu tertawa, berkeliling, kemudian Anda mencoba. Pada saat ini, Lin Tian melepaskan bayangan, dan bayangan itu terbang di masa lalu. Namun, saat ini, tongkat di rumah kayu dengan cepat menjerat bayangan dan menghirupnya ke dalam rumah kayu. Kemudian bayangan itu dihancurkan. Serigala kayu berat itu juga berpuas diri, bayangan hanya benar-benar tidak menarik. Apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan serigala kayu berat memberikan tatapan putih. Apa itu? Bukankah? Lin Tian bercanda, tetapi serigala kayu itu tertawa dan berkata, jangan merangsang saya tidak akan keluar. Lin Tian harus melepaskan lebih banyak iblis, dan rumah kayu itu menabrak daun yang tak terhitung jumlahnya. Daun-daun ini seperti kerusakan iblis ini.
Serigala berat kayu juga sangat bahagia. Lihat, ini adalah kekuatan, Lin. Tian sedikit mengangguk. Ya, ini benar-benar kuat. Ketahui saja, serigala kayu itu tertawa, dan Lin Tian menyalakan Raja Api, dan kemudian tertawa dan berkata, kamu dan aku akan melihat apakah kamu bisa menahan apiku. Wah, aku tidak menakut-nakutimu. Rumah kayu ini diukir dengan akar kayu ilahi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada api di negeri dongeng untuk membakarnya. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu api yang tidak biasa. Setelah itu, Lin Tian memandang Raja Api, dan Raja Api sedikit bersemangat, dan mencapai rumah kayu. Rumah kayu itu masih memiliki daun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi daunnya jatuh menimpa Raja Api dan terbakar. Setelah Raja Api meraih rumah kayu dengan satu tangan, rumah kayu mulai mengeluarkan asap tebal, seolah-olah telah dibakar. Serigala kayu berat di kabin sangat marah, brengsek. Semua orang di belakang Lin Tian tercengang, dan Tianxing menarik napas, bahkan bisakah akar senmu terbakar? Orang-orang di aula abadi api bahkan lebih terkejut, api apa ini? Siapa tahu, kelihatannya menakutkan. Lin Tian tersenyum pada orang-orang di kabin dan berkata, tidak bisakah kamu keluar? Serigala berat kayu segera membawa sekelompok orang keluar untuk memadamkan api, dan serigala berat kayu itu sendiri adalah lampu hijau, dan ada daun hijau yang tak terhitung jumlahnya dalam cahaya, itu tidak terlihat seperti orang biasa. Tetapi Raja Api menyebar dengan cepat dan membakar rumah kayu di mana-mana. Serigala kayu itu benar-benar marah dan mengganti daun besar di tangannya. Kemudian ketika daun itu dilempar, embusan angin langsung menggulung Raja Api dan nyala api di rumah kayu itu menghilang. Lin Tian segera mengambil kembali Raja Api, lalu tersenyum pada serigala kayu yang berat, kipas kayu ada di sini untukmu. Wah, aku tidak menyangka akan dikenali olehmu. Serigala kayu mengambil daun itu seperti kipas angin dan tertawa. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kipas kayu adalah salah satu dari 10 alat abadi teratas, dan dapat membuat angin kencang saat menari. Bahkan jika kamu tahu itu, apakah kamu ingin mencoba? Serigala kayu berat itu menertawakan Lin Tian, dan Lin Tian tahu bahwa dia tidak punya masalah, tetapi jika orang-orang di belakang digulung, mereka akan dipukuli dan terbang. Jadi Lin Tian melompat dan menarik perhatian pihak lain. Ayo pergi ke langit dan lihat seberapa jauh kamu bisa meledakkanku. Baiklah, aku akan menunjukkanmu. Serigala berat kayu melompat, bergegas ke langit, lalu daunnya menjadi lebih besar. Sekali lagi, embusan angin menghantam langit hutan. Setelah beberapa saat, Lin Tian menghilang tanpa jejak. Serigala kayu tertawa dan akhirnya meletakkan daunnya setelah mendarat. Hanya kekuatan ini, saya berani menjadi gila. Nangong Yan terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan pada kakak laki-lakinya? Kakak, apakah itu limbah? Serigala berat kayu mencibir, tetapi Nangong Yan sedang terburu-buru dan langsung memukul bola untuk menjebak sisi lain. Serigala kayu berat bersenandung, menggunakan kekuatan yang kuat, mengguncang bola ini berkeping-keping, tetapi juga menggoda. Untungnya kamu hanya Raja Abadi Bintang 9. Jika membiarkanmu tiba Kaisar Abadi Bintang 9, itu juga bagus. Setelah itu, serigala kayu berat melambai dengan satu tangan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjerat Nangong Yan, dan bola di Nangong Yan dihancurkan di tempat. Kaisar Abadi, Pedang Biru dan yang lainnya terkejut, dan bergegas untuk membantu. Tapi serigala kayu yang berat itu sangat kuat, dia memukul daun yang tak terhitung jumlahnya satu persatu. Dan satu persatu, Pedang Biru Abadi terbang, dan dia tertawa. Aku berkata, aku adalah orang yang paling cerdas di sini, jadi tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Bab 2177 Lin Tian sangat puas untuk menyingkirkan tahta abadi, dan mereka yang membangun aula abadi kayu yang ditinggalkan memandang Lin Tian dengan ketakutan. Yah, kamu bisa pergi, tapi jangan kembali ke surga. Lin Tian tersenyum pada mereka, dan orang-orang ini pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, orang-orang di aula abadi api tampaknya semakin mengerti, jadi mereka menatap Lin Tian dengan ketakutan. Ketika Lin Tian melihat bahwa mereka mengetahuinya, dia tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu takut aku akan menyerapmu, orang-orang? Ini mengangguk liar, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin aku menyedot pencapaianmu? Orang-orang itu secara alami tidak mau, tetapi juga mengangguk gila, dan Lin Tian tersenyum pada mereka, tidak ingin aku mengisapmu, tidak apa-apa. Semua orang sangat senang. Seseorang bertanya, Tuhanku, kami akan mengikutimu dengan baik. Ya, Pak, kami semua mendengarkan Anda. Orang-orang itu ingin memperlakukan Lin Tian sebagai dewa, tetapi Lin Tian berkata, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, yang lain menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum pada mereka, kondisinya sangat sederhana. Sangat sederhana, orang-orang itu saling memandang, dan Lin Tianen berkata, ya, kondisinya sangat sederhana, itu tergantung pada apakah Anda suka atau tidak. Ketika kami mendengar ini, kami menantikan untuk melihat Lin Tian. Lin Tian berkata, yaitu, kamu dapat mencarikanku api abadi yang lebih kuat dari gerbang Tiadao. Orang-orang ini mengangguk liar, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke,
kembali ke gerbang Tao Surga dulu, dan ingatlah untuk membantuku menemukan pria abadi api yang ganas. Iya, orang-orang itu mengangguk liar, dan kemudian pergi, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuanku, apakah Anda benar-benar membiarkan mereka pergi? Biarkan mereka kembali ke surga dan membuat masalah. Ayo lanjutkan, Lin Tianxie tertawa. Mereka melanjutkan, dan setengah jam kemudian, mereka melihat batu-batu besar. Tianxing segera melaporkan, ini adalah orang dari kuil Tuxian. Oh, Aula Tuxian, saya pikir Aula Narsisus Lin Tian menginginkan Aula Narsisus saat ini, yang dapat secara langsung berdampak pada Raja Peri Bintang 4. Faktanya, kita semua tahu arti Lin Tian, tetapi mereka tidak bertanya lebih banyak, tetapi mengikutinya dalam diam. Ketika Lin Tian hanya beberapa langkah dari batu, mereka segera bergerak dan menjebaknya di satu area. Lalu gelap di mana-mana, seolah-olah terjebak di suatu ruang. Tidak buruk, tapi bisa dijaga oleh orang-orang yang telah melewati Aula Muxian, ada tawa. Mendengar suara ini, orang-orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang, dan suara itu tertawa dan berkata, jangan lihat, kamu tidak dapat menemukanku. Semua orang terkejut, dan suara itu terus merangsang, tunggu, ada lebih banyak kesenangan. Setelah itu, terdengar suara di mana-mana, dan di sini gelap, dan orang-orang bergegas mengeluarkan api. Pada saat ini, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, orang-orang menghindar, dan batu-batu ini menghilang setelah memukul di tanah, dan kemudian batu yang tak terhitung jumlahnya muncul, siklus tak berujung. Lin Tian tenang, dan bahkan berkata, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Itu sudah cukup, pria itu tersenyum dan berkata, sementara Lin Tian berkata, kamu bisa berhati-hati nanti, atau aku akan menyakitimu. Lucu, hanya kamu, dan menyakiti saya, pria itu tertawa dan jelas tidak menganggap serius Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum sedikit, pada saat berikutnya, Lin Tian tiba-tiba menghilang, pria dalam kegelapan berkata, ada apa, sembunyi, pada. Saat ini, Lin Tian tiba-tiba muncul di suatu tempat, dan kemudian sekelompok kekosongan menghantam masa lalu, di mana cahaya coklat segera melintas. Pria itu berlumuran lumpur, dan kemudian dia bersembunyi lagi, dan memarahi, wah, kamu. Lumayan, cepat, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan pria itu memarahi, bagaimana kamu bisa menemukanku? Aku berkata, aku akan menemukan tempat persembunyianmu. Lin Tian menjelaskan, tetapi pihak lain tidak percaya, itu tidak mungkin, kamu tidak dapat menemukanku di tempat ini. Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke. Setelah itu, Lin Tianing mengumpulkan pena, lalu menyerang suatu tempat, dan orang-orang di sana segera terjerat, tetapi sisi lain berubah menjadi lumpur yang tak terhitung jumlahnya, dan memarahi, sialan, kamu bisa menemukannya. Menyerah, tidak ada gunanya, Lin Tian berkata kepada pria lumpur itu, dan pria itu bersenandung, menyerah, Anda pikir begitu. Mendengar ini, Lin Tian harus berkata, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan itu, iblis Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan kemudian menghancurkan susunan di sekitarnya satu persatu, membuat batu-batu besar berserakan. Ledakan, tumpukan batu besar jatuh di mana-mana. Kaisar Abadi Pedang Biru dan sebagainya melegakan napas, tetapi Lin Tian benar-benar tersenyum melihat orang di tempat gelap, kembali untuk keluar. Wah, kamu, pihak lain jelas marah, tetapi tidak berani muncul, dia takut ditangkap oleh Lin Tian. Lin Tian terus menggoda, apakah menurutmu kamu bersembunyi dengan baik? Selama aku di bumi, aku bisa bersembunyi di mana-mana, sehingga tidak ada yang bisa menemukanku dan melihatku, pria ini gila. Tapi Lin Tian berkata kepadanya, kalau begitu kamu benar-benar meremehkanku. Aku meremehkanmu, konyol, pria itu tertawa, tetapi Lin Tian berjalan keluar selangkah demi selangkah dan berkata, kalau begitu kamu lihat bagaimana aku menemukanmu. Pria itu tidak percaya. Dia terus bersembunyi sampai setelah beberapa saat, Lin Tian datang ke sebuah batu besar dan melihatnya dan berkata, menurutmu tidak apa-apa bersembunyi di bawah batu ini? Anda, batu itu segera berubah menjadi seorang pria, dan kemudian melangkah mundur, marah, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Aku tahu tidak hanya bahwa kamu ada di sini, tetapi juga bahwa mereka yang memelihara susunan ada di Aula Abadi Bumi. Ketika Lin Tian selesai berbicara, bayangan jahat yang dikirim menyerang tumpukan batu, satu persatu. Kaisar Abadi Pedang Biru dan yang lainnya terkejut, dan Tianxing ini menarik napas, Aula Abadi Bumi ini benar-benar tidak sederhana. Emero Apir berkata, tentu saja, Aula Abadi Bumi adalah orang terbaik yang bisa disembunyikan Aula 5 Abadi. Tianxing bertanya-tanya, bagaimana Anda menemukan mereka, tuanku? Untuk masalah ini, alis Kaisar Api berkerut, bahkan menunjukkan ekspresi aneh, hal semacam ini, kurasa hanya orang besar yang mengetahuinya. Namun, saat ini, Lin Tian menatap sosok tanah liat dan berkata sambil tersenyum, orang-orangmu telah dibawa keluar olehku. Apakah kamu tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan? Sosok lumpur itu menatap Lin Tian dengan aneh. Wah, bahkan jika kamu bisa menunjukkan kami, apa yang akan terjadi?
kalau begitu aku bisa membersihkannya. Lin Tian tersenyum, dan alat musik dibuka untuk melayani orang-orang di Aula Abadi Bumi. Orang-orang ini berteriak satu demi satu, bahkan beberapa mengalami halusinasi, dan beberapa bahkan pingsan dalam keadaan koma di tempat, dan pria tanah liat itu bertahan lama dan kemudian bersenandung, mengukir serangga dan keterampilan kecil. Bab 2178 pria lumpur itu selesai berkata, dan mulai membubarkan lumpur dan kabut, dan membungkus orang-orang di sana, sementara Lin Tian tersenyum pada lumpur dan kabut. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Wah, lihat ke belakangmu, patung tanah liat itu dengan bangga berkata, dan Lin Tian berbalik dan melihat bahwa semua orang Nangong Yan telah menjadi ukiran batu. Sosok tanah liat berkata dengan bangga, selama saya punya satu ide, ukiran batu ini semuanya hancur, dan orang-orang di dalam tubuhnya harus mati. Lin Tian berkedip, saya menyarankan Anda untuk membiarkan mereka pergi dengan cepat, atau Anda akan menyesalinya. Penyesalan? Jangan menakut-nakuti saya tidak takut sama sekali. Pria lumpur itu bangga pada dirinya sendiri dan tidak menganggap serius Lin Tian sama sekali. Setelah mendengar ini, Lin Tian menghilang pada saat berikutnya. Sosok tanah liat itu bersembunyi di kabut lumpur, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dia seharusnya tidak tahu di mana saya berada. Saat berikutnya, Lin Tian muncul di belakang patung tanah liat, dan dengan satu pukulan, patung tanah liat itu dipukuli. Pria tanah liat itu berkata dengan marah, sialan, aku ingin mereka mati. Ketika sosok tanah liat selesai berbicara, dia terbang untuk menghancurkan semua patung, dan bayangan Lin Tian muncul satu persatu, dan langsung menghancurkannya. Manusia tanah liat itu sembrono, bergegas dengan liar dan membiarkan penghancuran virtual menyerang, tetapi ketika dia bergegas ke belakang bayangan ini, patung itu hilang. Bagaimana dengan orang-orang? Pria tanah liat itu tampak terkejut. Lin Tianben tersenyum dan berkata, astaga, aku telah menyimpannya, kamu tidak dapat menemukannya. Pria lumpur memarahi, kamu pikir aku bodoh? Ini akan memudahkan Anda untuk bertemu dengan mereka. Lin Tian mencibir, dan pria tanah liat itu bersenandung, sudah kubilang, kamu bisa melakukannya tanpa mereka. Oh, benarkah? Ketika Lin Tian selesai berbicara, orang-orang dari kuil bumi abadi mendekat satu persatu dan mengepung pria tanah liat itu. Pria tanah liat itu sangat marah. Apa maksudmu, kakak senior? Kami tidak berada di bawah kendali kami. Beberapa orang berkata, maaf, kakak bela diri. Pria lumpur itu sangat marah sehingga dia menatap orang-orang itu dan berkata, tidak tahu berterima kasih, sekelompok penjahat. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, berhentilah memarahi, orang-orang ini berada di bawah kendaliku sekarang. Dasar, pria tanah liat itu marah dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, jadi apa? Aku tidak akan bermain denganmu, nak. Ketika pria tanah liat itu selesai berbicara, dia menghilang. Lin Tian membiarkan orang-orang di Aula Abadi Bumi menunggu lebih dulu, dan Lin Tian menghilang dengan lompatan. Pada saat itu, sosok tanah liat muncul dari lembah, dan duduk di tempat di mana tidak ada yang bisa beristirahat. Namun, dia tidak bisa menahan sumpah, bocah ini hanya Raja Abadi, yang sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana menurutmu? Lin Tian kemudian berdiri di belakangnya dan bertanya sambil tersenyum, sementara sosok tanah liat itu memarahi seperti monster. Pada saat berikutnya, sosok tanah liat menghilang, dan Lin Tian menghilang. Setelah beberapa saat, patung-patung tanah liat datang ke suatu tempat fair besar, dan menemukan aula utama di tepi air. Ada banyak orang yang berkumpul di aula, termasuk langit yang dingin. Selain dia, ada api, angin, gempa bumi, kayu dan serigala. Apakah kalian semua di sini, manusia lumpur tertekan, dan mesin langit dingin meragukan cara, tidakkah Anda yang juga dihancurkan olehnya? Jangan sebutkan itu. Anak itu tidak tahu bagaimana mengendalikan orang-orangku, patung tanah liat ini adalah Tukao Dao. Api bertiup di udara, orang ini, dia mengendalikan laki-lakiku. Mesin langit dingin terlihat jelek, kalau begitu aku ini, adalah garis pertahanan terakhir. Para tetua, apakah Anda punya penjelasan? Pria tanah liat itu bertanya, dan mesin langit yang dingin itu tampak jelek. Para tetua berkata bahwa jika kita tidak menghentikannya, kita akan kehilangan wajah gerbang surga. Lalu, tidak ada bantuan atau apapun? Pria tanah liat itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan mesin cuaca dingin ragu-ragu, tidak. Tapi serigala kayu berat berkata, barusan guru kuil kami mengatakan bahwa jika dia benar-benar menerobos kami, ada 5 master kuil yang menunggu di belakang kami, tetapi mereka ditutup. Sepertinya terserah kita, mesin langit dingin tertekan, dan jalan napas manusia lumpur, lalu bagaimana melakukannya? Zhen Qian berkata, jika demikian, kita hanya bisa meletakkan 5 elemen susunan pembunuhan surga. 5 elemen, tapi kami tidak memiliki cukup tangan. Api mulai dan angin suram, dan sosok tanah liat juga berkata, ya, sekarang selain Aula Narsisus, 4 orang Aula Abadi lainnya diperkirakan berada di bawah kendalinya. Jika itu masalahnya, itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Han Tianji mengerutkan kening dan berkata,
Kalau begitu siapkan susunan pembunuh air. Orang-orang di aula Narsisus kami yang bertanggung jawab. Tuanmu, saya tidak percaya kami berlima, tetapi saya tidak bisa membawanya. Kejutan ribuan tapi tidak berdaya, saya sekarang hanya meninggalkan jiwa abadi, tidak berusaha sama sekali. Kalau begitu perhatikan dalam kegelapan, mesin langit dingin sangat tidak berdaya, hanya bisa mengatur seperti ini, lalu semua orang keluar untuk mengatur susunan. Tetapi sebelum orang-orang ini keluar, Lin Tian berdiri di depan mereka dan berkata sambil tersenyum, terlalu merepotkan untuk mengatur susunan, ayo pergi bersama. Anda, orang-orang terkejut melihat Lin Tian, dan mesin langit dingin itu lebih mendesak, bagaimana Anda menemukan ini? Yah, kamu harus berterima kasih padanya. Dia memimpin jalan. Lin Tian memandang pria tanah liat itu, dan pria tanah liat itu memarahi, kamu bahkan mengikutiku. Aku hanya mengejar. Apakah itu pelacakan? Lin Tian bertanya, dan mesin cuaca dingin sangat marah sehingga dia bahkan menatap Lin Tian. Ayo pergi bersama. Orang-orang itu harus bertarung, dan bayangan Lin Tian cukup bagi mereka untuk melempar, membuat orang-orang ini bergegas keluar dari aula dan mengumpulkan orang. Orang-orang aula Narsisus itu datang untuk membantu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu sama, mengapa membuang waktu? Jalan napas mesin langit dingin, wah, jangan gila. Dengan itu, Han Tianji berteriak kepada kerumunan, beri aku kekuatan. People di aula Narsisus langsung mengerti apa yang mereka coba lakukan, dan mereka telah membuat kekuatan untuk berkumpul di tubuh langit yang dingin, dan gagasan tentang langit yang dingin adalah bahwa semua bayangan ajaib membeku di sana untuk terhubung dengan Buddha. Api bertiup, membeku, Zhen Qian berkata, cari tahu siapa Anda. Wajah serigala kayu berat penuh kegembiraan, kali ini, harus membunuh anak itu. Patung tanah liat segera mencari Lin Tian Ben di sekitar hantu-hantu itu, sementara Han Tianji berkata kepada orang-orang di aula Narsisus, hancurkan aku satu persatu. Iya, orang-orang itu mengulurkan tangan mereka satu persatu, mengubah bayangan mereka menjadi es, dan mereka bahkan tidak memiliki tulang. Mesin langit dingin terlihat jelek, apakah semua bayangan? Ketika empat lainnya mendengar ini, mereka merasakan firasat, dan Lin Tian berkata dengan senyum di kepala mereka, kamu benar, itu semua bayangan. Mereka semua mendongak dan melihat bahwa itu adalah Lin Tian, mereka terkejut, Lin Tian menertawakan mereka, bagaimana dengan itu? Terus. Wah, kami tidak akan takut padamu, mesin langit dingin selesai berkata, terus meminjam kekuatan semua orang, membekukan udara lagi, siapa yang tahu untuk memukul atau bayangan, mesin cuaca dingin ini menggigit giginya dengan marah. Bajingan sialan, hal yang sama berlaku untuk empat orang lainnya, masing-masing dari mereka terlihat sangat jelek, tetapi mereka hanya bisa menatap dan berteriak satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat membantu Lin Tian sama sekali.